Hai semuanya, siapa sih yang gak pengen hidup nyaman dan berkecukupan? Semua orang pasti mau kan? Tapi sayangnya gak semua orang bisa mencapainya. Ada banyak hal yang bisa bikin kita susah buat jadi kaya. Salah satunya adalah sifat buruk yang mungkin kita sendiri bahkan gak sadar kalau itu bikin kita jauh dari kekayaan. Nah, kali ini kita bakal bahas 7 sifat buruk yang bisa jadi penghalang buat kita yang pengen sukses secara finansial. Nah, sifat pertama yang sering banget jadi penghalang besar buat kaya adalah rasa malas. Siapa sih yang gak pernah ngerasain malas? Pasti semua orang pernah kan? Tapi kalau rasa malas ini udah jadi kebiasaan sehari-hari, ini bisa jadi masalah serius. Banyak orang yang punya keinginan buat sukses, tapi sayangnya keinginan itu nggak diimbangi dengan tindakan. Mereka punya banyak mimpi, tapi malas buat bergerak dan mewujudkannya. Nah, malas itu muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, malas buat belajar hal baru, malas buat bekerja lebih keras, atau malas buat nyari peluang yang udah ada di depan mata. Sifat malas ini bisa bikin kita kehilangan banyak kesempatan emas yang sebenarnya bisa banget ngebawa kita ke kesuksesan finansial. Contohnya, ada peluang buat mulai bisnis sampingan, tapi kita malah milih buat santai-santai dan nunda-nunda, akhirnya peluang itu hilang gitu aja. Biar bisa menghilangkan rasa malas, kita butuh motivasi diri yang sesuai sama kepribadian kita. Misalnya, bikin target harian yang realistis, ngasih reward ke diri sendiri kalau berhasil capai sesuatu, atau bahkan nyari inspirasi dari orang-orang sukses. Ingat, keberhasilan itu nggak datang dengan sendirinya, namun butuh usaha, kerja keras, dan tentunya kemauan buat terus bergerak maju. Sifat kedua yang ngebuat kita sulit buat jadi kaya adalah sifat boros. Siapa nih yang suka belanja tanpa pikir panjang? Sifat boros itu sering banget jadi penghambat utama buat ngumpulin kekayaan. Banyak orang yang sebenarnya punya penghasilan yang cukup besar, namun sayangnya mereka nggak bisa nahan diri buat nggak ngabisin uang mereka gitu aja. Boros itu nggak cuma soal beli barang-barang yang nggak dibutuhin, tapi juga tentang gaya hidup yang nggak sesuai sama kemampuan finansial. Contohnya, ada orang yang selalu pengen tampil mewah dengan beli barang-barang bermerek, makan di restoran mahal, atau liburan ke tempat-tempat eksotis. Padahal, kalau uang itu diinvestasikan atau ditabung, maka hasilnya bisa jauh lebih menguntungkan di masa depan. Kebiasaan boros ini bikin kita susah buat nabung atau investasi, yang ujung-ujungnya bikin kita susah buat mencapai kekayaan yang kita impikan. Nah, biar nggak boros, kita perlu belajar buat lebih bijak dalam mengatur uang. Coba deh bikin anggaran bulanan dan berusaha disiplin dalam mengikutinya. Selain itu, penting juga buat selalu mikir 2 kali sebelum beli sesuatu. Tanyain sama diri sendiri apakah barang-barang itu benar-benar dibutuhin atau cuma keinginan sesaat. Dengan lebih sadar dalam mengatur keuangan, kita bisa mulai nabung dan investasi buat masa depan yang lebih cerah. Sifat ketiga yang sering bikin orang susah buat jadi kaya adalah takut mengambil resiko. Banyak orang yang terlalu nyaman dengan zona nyaman mereka, jadi enggan buat nyoba hal-hal baru yang sebenarnya bisa bawa mereka pada kesuksesan. Padahal, dalam dunia keuangan, mengambil resiko itu seringkali perlu buat bisa dapetin hasil yang lebih besar. Misalnya, banyak orang yang lebih milih buat nyimpen uang mereka di tabungan dengan bunga rendah daripada investasi di saham atau properti yang mungkin lebih beresiko tapi juga punya potensi keuntungan yang lebih besar. Rasa takut ini sering muncul karena ketidakpastian dan ketidaknyamanan yang ditimbulin oleh resiko. Tapi perlu diingat bahwa semua orang sukses pasti pernah ngambil resiko dalam hidup mereka. Mereka berani nyoba hal baru meskipun ada kemungkinan buat gagal. Nah, buat menghilangkan rasa takut ini, kita perlu lebih banyak belajar tentang berbagai peluang investasi yang ada. Pahami resiko dan manfaat dari setiap pilihan, dan jangan ragu buat nyoba sesuatu yang baru. Mulailah dengan langkah kecil dan tingkatin secara pelan-pelan.
Yang penting, kita harus tetap berani dan terus belajar dari setiap pengalaman, baik itu sukses maupun gagal. Sifat yang keempat adalah suka menunda-nunda. Kebiasaan menunda-nunda ini jadi musuh besar buat kesuksesan finansial. Banyak orang yang sebenarnya tahu apa yang harus mereka lakuin buat jadi kaya, tapi mereka terus menunda-nunda buat ngelakuinnya. Menunda-nunda itu bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari rasa malas, takut gagal, atau bahkan karena ngerasa belum siap. Misalnya, ada orang yang udah tahu kalau mereka perlu mulai nabung atau investasi, tapi mereka terus nunda-nunda dengan alasan nanti aja deh, nunggu ada uang lebih, atau alasan nunggu kondisi ekonomi lebih stabil. Padahal, waktu adalah salah satu aset terpenting dalam hal keuangan. Semakin cepat kita mulai nabung atau investasi, maka semakin besar juga hasil yang bisa kita dapetin di masa depan. Nah, buat ngatasin kebiasaan menunda-nunda, kita perlu mulai mengambil tindakan sekarang juga. Buatlah rencana dan target yang jelas dan mulai langkah kecil buat mencapainya. Jangan nunggu sampai semuanya sempurna, karena dalam kenyataannya, kondisi yang sempurna itu jarang terjadi. Lebih baik mulai sekarang dengan langkah kecil daripada nunggu tanpa kepastian. Sifat yang kelima adalah tidak disiplin. Disiplin itu kunci utama buat jadi kaya. Tanpa disiplin, kita bakal susah buat ngatur keuangan kita dengan baik. Banyak orang yang sebenarnya tahu apa yang harus mereka lakuin, tapi mereka nggak punya disiplin buat ngelakuinnya secara konsisten. Misalnya, mereka tahu pentingnya menabung, tapi tiap bulan mereka selalu gagal buat nyisihin sebagian dari penghasilan mereka karena tergoda sama keinginan sesaat. Disiplin juga perlu dalam hal investasi. Misalnya dalam investasi saham, kita perlu disiplin buat nggak panik ketika harga saham turun dan tetap bertahan dengan rencana investasi jangka panjang kita. Tanpa disiplin, kita bisa aja tergoda buat jual saham kita saat harga turun, yang ujung-ujungnya malah rugi. Nah, buat jadi lebih disiplin, kita perlu bikin kebiasaan-kebiasaan kecil yang ngedukung tujuan finansial kita. Misalnya, selalu nyisihin sebagian dari penghasilan kita buat ditabung sebelum belanja yang lain, atau selalu mantau pengeluaran kita setiap bulan. Dengan disiplin, kita bisa ngatur keuangan kita dengan lebih baik dan pelan-pelan mencapai kekayaan yang kita impikan. Sifat yang keenam adalah nggak mau belajar. Di dunia yang terus berkembang ini, pengetahuan adalah salah satu aset terpenting yang bisa kita miliki. Sayangnya, banyak orang yang ngerasa udah cukup dengan apa yang mereka tahu dan enggan buat belajar hal-hal baru. Sifat ini bisa jadi penghalang besar dalam mencapai kesuksesan finansial. Misalnya, ada orang yang ngerasa udah cukup dengan pengetahuan mereka tentang tabungan, tapi mereka nggak mau belajar tentang investasi yang sebenarnya bisa ngasih hasil yang jauh lebih besar. Atau ada juga yang ngerasa udah cukup dengan pekerjaan mereka sekarang dan gak mau belajar keterampilan baru yang bisa ningkatin pendapatan mereka. Nah, buat mencapai kekayaan, kita perlu untuk terus belajar dan berkembang. Jangan pernah ngerasa puas dengan apa yang kita tahu sekarang. Selalu cari tahu tentang hal-hal baru yang bisa bantu kita dalam mengatur keuangan dan ningkatin pendapatan kita. Misalnya, belajar tentang investasi, keterampilan baru yang bisa ningkatin karir kita, atau bahkan tentang cara-cara buat mulai bisnis. Dengan terus belajar, kita bisa terus ningkatin potensi kita buat mencapai kesuksesan finansial. Sifat buruk terakhir yang sering jadi penghalang buat kaya adalah kebanyakan ngomel atau mengeluh. Mengeluh itu memang manusiawi, tapi kalau terus-terusan itu malah bisa jadi racun buat kesuksesan kita. Banyak orang yang terlalu fokus sama masalah dan kesulitan mereka sampai-sampai lupa buat nyari solusi atau peluang yang ada di depan mata. Misalnya, ada orang yang selalu ngomel tentang gaji mereka yang kecil, tapi mereka nggak pernah berusaha buat nyari cara buat ningkatin penghasilan mereka. Atau ada juga yang selalu ngomel tentang sulitnya kondisi ekonomi, tapi mereka nggak pernah berusaha buat nyari peluang bisnis yang bisa ngasih mereka penghasilan tambahan.
Ngomel itu nggak bakal bawa kita kemana-mana. Sebaliknya, itu cuma bikin kita ngerasa makin terpuruk dan susah buat bangkit. Daripada ngomel, lebih baik kita fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol dan cari cara buat ngatasin masalah yang ada. Misalnya, kalau ngerasa penghasilan kita kurang, coba deh cari pekerjaan sampingan atau belajar keterampilan baru yang bisa ningkatin nilai kita di pasar kerja. Dengan sikap yang lebih positif dan proaktif, kita bisa ngatasin hambatan yang ada dan pelan-pelan mencapai kekayaan yang kita impikan. Nah, itulah teman-teman 7 sifat buruk yang sering jadi penghambat utama buat mencapai kekayaan. Tentu aja setiap orang punya kekurangan masing-masing dan mungkin kita juga punya salah satunya. Jadi mari kita coba introspeksi diri, siapa tahu ada salah satu atau bahkan beberapa sifat itu yang masih kita lakuin. Nggak ada kata terlambat buat berubah. Dengan sedikit demi sedikit menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik ini, kita bisa mulai melangkah menuju kehidupan yang lebih baik dan siapa tahu kekayaan yang kita impikan bisa jadi kenyataan. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kasih saran di kolom komentar topik apa lagi yang harus kita bahas pada video berikutnya. See you di next video.